Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Hana Naibahu selaku fasilitator workshop pelatihan kepemimpinan administrator. Kemudian teman-teman semuanya yang saya banggakan peserta workshop. Perkenalkan, nama saya Ismail, Widyaswara BPSDM Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan strategi delivery dari agenda 2 kepemimpinan kinerja pelatihan kepemimpinan administrator. Dari survei tentang tuntutan perubahan, yaitu yang dilakukan tahun 2021, bahwa tantangan organisasi saat ini adalah inovasi, tuntutan digitalisasi, tuntutan cara kerja yang efisien, membangun kemampuan kolaborasi dan mempengaruhi. Di sini maka dibutuhkan kompetensi yang dibutuhkan, yaitu berpikir inovatif, memiliki mindset berkembang, memiliki etika dan integritas, sistemik, penguasaan teknologi digital, kemudian membangun kolaborasi, mengelola perubahan, mencegah masalah kompleks, dan memimpin transformasi digital. Kemudian juga dari survei tahun 2021 bahwa blended learning dengan komposisi klasikal 50% dan e-learning 50% ini paling banyak dipilih oleh responden, baik itu PKN tingkat 1, PKN tingkat 2, PKA maupun PKP. Berdasarkan pada hal tersebut, maka LAN telah melakukan pembaruan kebijakan, yaitu dengan terbitnya Perlan nomor 5 tahun 2022, kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan LAN 374 dan keputusan LAN tahun 375. Ini tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian yang lebih penting lagi di sini adalah perubahan dari strategi pembelajaran dari klasikal dengan kebijakan baru ini, yaitu dilakukan dengan blended learning, klasikal dan distance learning. Kemudian di sini juga pemanfaatan e-learning, yaitu dengan LMS kepemimpinan. Kemudian learning journey dari kebijakan baru ini antara adalah pertama pembelajaran mandiri. Di sini peserta akan menghasilkan 3 esai, agenda 1, 2, dan 3 karena dari penugasan individu dan peta potensi diri. Kemudian e-learning, di sini juga peserta akan mendapatkan pendalaman agenda dan penugasan individu dan kelompok, di mana ini ada terdiri dari sinkronus 30 JP dan asinkronus 70 JP. Kemudian learning journey yang ketiga adalah pembangunan komitmen bersama, yaitu identifikasi masalah, tantangan, dan komitmen. Kemudian langkah keempat adalah pembelajaran klasikal tahap 1. Ini laporan studi lapangan individu dan kelompok, evaluasi akademik, dan rancangan aksi perubahan. Dan yang kelima adalah aktualisasi kepemimpinan kinerja. Ini pelaksanaan dari aksi perubahan yang telah disusun rancangannya dan telah disebenarkan di klasikal tahap 1. Kemudian terakhir pembelajaran klasikal tahap 2, seminar aksi perubahan dan laporan pengembangan potensi diri. Diskusi agenda kepemimpinan kinerja adalah agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan mengelola perubahan di sektor publik yang didukung oleh jejaring kerja dan komunikasi efektif dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dalam rangka pencapaian organisasi berjaya tinggi dengan mengedepankan kepemimpinan transformasional. Ada 4 materi di sini, yaitu manajemen perubahan sektor publik, jejaring kerja, strategi komunikasi organisasi sektor publik, dan kepemimpinan transformasional. Ini gambaran mata pelatihan, nanti saya jelaskan di bawah, bahwa di agenda 2 ini ada 4 mata pelatihan. Agenda pembelajaran PKA blended learning ini ada dibagi menjadi 3 mata pelatihan, yaitu mata pelatihan inti terdiri dari agenda 1, 2, dan 3. Kemudian 4 adalah agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja. Kemudian mata pelatihan dasar ini ada agenda smart governance dan digital skill dalam pembuatan kebijakan, self resilience, dan berpikir kritis. Kemudian ada mata pelatihan pilihan atau penunjang, ada 9 mata pelatihan dan bisa ditambah dengan mata pelatihan lain yang relevan. Ini tahapan yang sebagaimana di learning journey tadi. Ini saya kira nggak perlu saya ulangi lagi, langsung aja outputnya. Jadi di
Output di pembelajaran mandiri adalah 3 esai, agenda 1, 2, 3, penugasan, peta potensi diri. Kemudian e-learning adalah pendalaman agenda, penugasan individu, dan penugasan kelompok. Kemudian pembangunan komitmen bersama, yaitu identifikasi masalah, tantangan, dan komitmen. Kemudian klasikal, pembelajaran klasikal tahap 1, yaitu laporan studi lapangan dan kelompok. Kemudian evaluasi akademik dan rancangan aksi perubahan. Aktualisasi kepemimpinan kinerja ini dilakukan di tempat kerja, yaitu pelaksanaan aksi perubahan itu sendiri. Dan terakhir adalah pembelajaran klasikal tahap 2, seminar perubahan, laporan pengembangan potensi diri. Proses pembelajaran saya kira nggak perlu saya sampaikan, saya langsung aja penjelasan dari masing-masing pelatihan, bahwa pelatihan pertama yaitu manajemen perubahan sektor publik, ini materi pokoknya adalah konsep manajemen perubahan, tuntutan dan tantangan perubahan, pengelolaan perubahan di organisasi, dan ketiga adalah analisis permasalahan perubahan, yaitu dengan diagnosa organisasi, sehingga bisa diketahui permasalahan itu isu apa yang ada, kemudian yang menjadi akar penyebab apa, sehingga solusi bisa dirancang, didesain dari sini pula. Kemudian jejaring kerja untuk melaksanakan sebuah eksekusi setelah permasalahan di akar masalah ditentukan, kemudian solusi ditetapkan, maka harus dieksekusi solusi itu, yaitu dengan pendayagunaan jejaring kerja, yaitu baik personal maupun organisasi. Ini dari materi jejaring kerja. Di samping itu, untuk mengeksekusi solusi yang telah ditetapkan di materi yang pertama tadi, maka perlu di dalam mengeksekusi dari sebuah solusi, perlu juga untuk mendukung keberhasilannya tentu dibutuhkan juga komunikasi organisasi, baik yaitu komunikasi strategis bagi pencapaian misi organisasi dan ketermaksud dalam mendukung pelaksanaan evaluasi kebijakan. Jadi di sini maksudnya adalah bahwa materi ini bagaimana komunikasi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan keberhasilan di dalam eksekusi solusi yang telah ditetapkan tadi itu. Kemudian terakhir adalah kepemimpinan transformasional. Bagaimana kepemimpinan transformasional ini diterapkan di dalam rangka untuk melaksanakan perubahan-perubahan tadi itu, yaitu dengan adanya inovasi yang merupakan yang dari solusi yang telah ditetapkan dari permasalahan yang telah ditemukan pada isu-isu yang peserta telah temukan di isu di esai tadi itu. Ya. Kemudian ini adalah jadwalnya. Ini alternatif delivery proses agenda 2, ini e-learning, ini yang detailnya sudah saya susun di RBPMA dan RP. Ini yang sinkronus, asinkronus, klasikal tidak saya tampilkan di sini, tetapi secara detail saya tampilkan di RBPMA dan RP-nya. Kemudian e-learning agenda 2 ini di hari ke-13, 14, dan 15, ini bukan 16 ya, hari ke-15, itu setiap peserta, itu tugas individunya adalah setiap peserta diberikan tugas individu yang diarahkan untuk mampu mendiagnosa permasalahan manajemen kinerja di organisasinya. Ini merupakan kelanjutan dari esai pada belajar mandiri. Kemudian penugasan kelompoknya, peserta diberikan tugas kelompok untuk mendiagnosa organisasi dengan memilih satu isu atau disediakan pengampu materi untuk mencari solusi kreatif. Ya, jadi ini bisa dari esai yang telah untuk tugas kelompok, dari esai yang telah peserta tulis di pembelajaran mandiri, atau dari pengampu atau fasilitator yang memberikan isu yang perlu diangkat, kemudian juga solusinya seperti apa, ini tugas kelompok. Kemudian sharing hasil penugasan kelompok. Catatan fasilitator agenda 1, 2, 3, dan 4 adalah masing-masing 4 orang ya, saat e-learning dan 1 orang saat klasikal. Jumlah peserta per angkatan 30-40 orang dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi sekitar 10 orang itu diampu oleh 1 orang pada saat e-learning. Kemudian rekapitulasi pimpinan PKA ini, kalau kita lihat aspek-aspek yang dinilai, sangat terlihat di sini bahwa agenda 2 kepemimpinan kinerja ini sangat banyak aspek-aspek yang terhubung langsung dengan aspek penilaian di PKA ini, yaitu misalnya dari inovasinya, kemudian dari kepemimpinannya, kemudian jejaring kerja dan sebagainya. Itu semua adalah apa yang
apa yang dia pelajari di agenda 2 ini. Jadi agenda 2 ini menurut saya sangat strategis di dalam pembelajaran PKA ini. Saya kira demikian paparan dari saya. Terima kasih semuanya atas beritanya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.